Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dengan kami dari Warta Pendidikan. Pada video kali ini akan kami sampaikan 10 miskonsepsi pada pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti yang diketahui Bapak Ibu bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila sudah berjalan, sudah dilaksanakan di beberapa sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka. Tentunya di sana karena ini baru mulai dilaksanakan, tentunya banyak sekali kesalahan-kesalahan dan beberapa miskonsepsi yang mungkin kurang difahami oleh Bapak Ibu guru. Mengapa bisa terjadi miskonsepsi? Karena Bapak Ibu guru belajar secara mandiri melalui PMM, sehingga di sana belum ada penyamaan persepsi. Ada beberapa miskonsepsi, yaitu di sini kami sampaikan 10. Yang pertama adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah gabungan dari berbagai mata pelajaran. Memang setiap mapel di situ ada alokasi waktu untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tetapi bukan berarti proyek itu gabungan dari semua mapel. Bisa jadi untuk mapel yang pendidikan agama Islam itu sendiri, untuk mapel yang PJOK tersendiri, tetapi untuk guru kelas, khususnya untuk SD, guru kelas karena dia mengajar beberapa mata pelajaran, kemudian guru kelas tersebut berasumsi bahwa proyek ini merupakan gabungan dari mapel-mapel tersebut. Ini yang miskonsepsi yang pertama. Yang benar adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu merupakan proyek lintas disiplin ilmu berbasis kebutuhan masyarakat. Terjadinya miskonsepsi karena guru salah memahami, karena di setiap mapel di situ ada alokasi waktu untuk proyek, sehingga berasumsi bahwa setiap mapel harus melaksanakan kegiatan tersendiri. Adapun untuk mapel PAI dan PJOK itu boleh mengadakan proyek tersendiri karena sesuai dengan mapelnya atau include pada proyek yang dilaksanakan oleh guru kelas di sekolah tersebut. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek untuk mencapai tujuan pada CP. Bapak Ibu dalam menyusun TP tentunya mengacu pada CP, tetapi untuk proyek tidak mengacu pada CP, sehingga proyek penguatan pelajar Pancasila ini bertujuan mencapai tujuan yang ada pada dimensi proyek, yaitu yang dijabarkan pada elemen dan subelemen, yang di situ ada kolom atau bagian capaian akhir fase, yang itu yang menjadi tujuan yang akan dicapai pada proyek tersebut. Kemudian miskonsepsi yang ketiga adalah tema atau topik bebas ditentukan oleh satuan pendidikan. Yang terjadi di lapangan, setiap sekolah memiliki kebebasan untuk menentukan topik atau tema yang akan dilaksanakan pada proyek. Tetapi yang benar Bapak Ibu, untuk tema ataupun topik harus mengacu pada visi misi. Benar, untuk sekolah bebas menentukan topik, tetapi harus mengacu pada visi misi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Karena tujuan dari proyek adalah mendukung dari pencapaian visi ataupun misi sekolah. Yang keempat adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah satu-satunya, ini salah ketik ya Bapak Ibu, satu-satunya media atau program sekolah dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Ini keliru, yang benar adalah untuk penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah bisa melalui intrakurikuler, bisa melalui kokurikuler, bisa melalui ekstrakurikuler, dan juga bisa melalui pembiasaan atau pelaksanaan budaya sekolah. Untuk profil pelajar Pancasila di sini termasuk di dalam program intrakurikuler. Kemudian yang kelima, rumusan tujuan disusun secara mandiri. Yang benar adalah rumusan tujuan
pada proyek pelajar Pancasila ini sudah ada pada dokumen profil pelajar Pancasila di setiap dimensinya. Di setiap dimensi nanti akan dijabarkan pada elemen ataupun subelemen. Dan di situ di setiap fase, di setiap akhir fase ada capaian akhir fase. Itulah tujuannya. Kemudian yang keenam, proyek harus menghasilkan produk atau hasil karya. Yang benar adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak harus menghasilkan produk berupa barang hasil karya. Tidak harus menghasilkan sebuah barang hasil karya. Oke. Bisa berupa karakter, bisa berupa penampilan ataupun yang lainnya. Tetapi tidak harus menghasilkan berupa hasil karya. Yang ketujuh, asesmen atau penilaian mengacu pada produk atau tampilan pada gelar karya. Jadi pada penilaian tidak produknya yang dinilai atau tampilan pada saat gelar karya yang dinilai, tetapi asesmen mengacu pada proses yang dirancang pada rubrik asesmen selama proses atau proyek berlangsung. Jadi sebelum proyek dilaksanakan, Bapak Ibu menyusun rubrik dulu. Rubrik itu ada beberapa penilaian yang digunakan untuk menilai pada saat proyek berlangsung. Jadi misalnya kalau ada 16 formatif misalnya, maka penilaiannya juga harus ada 16. Nah, di situ yang merupakan penilaian. Di samping penilaian formatif, ada juga penilaian sumatif. Kemudian yang ke-8, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan pada akhir semester. Biasanya sekolah melaksanakan proyek pada akhir semester ini boleh tetapi tidak tepat. Yang benar adalah bisa di akhir semester, bisa di awal semester, bisa setiap hari, misalnya setiap hari diambil 2 JP, bisa setiap minggu, misalnya hari Sabtu untuk khusus proyek, bisa setiap akhir semester, misalnya untuk dari awal semester digunakan untuk pembelajaran, kemudian di akhir semester digunakan untuk proyek saja, boleh seperti itu, tetapi tidak harus seperti itu. Mana yang baik? Yang sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu. Nomor 9, pemilihan tema atau topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mudah untuk dilaksanakan. Jadi setiap sekolah biasanya memilih topik atau tema itu yang mudah untuk dibuat, mudah untuk dikerjakan, mudah untuk dilaksanakan. Tetapi yang benar adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila harus sesuai dengan karakteristik lingkungan sekolah, harus sesuai dengan kondisi siswa, harus sesuai dengan lingkungan di mana anak-anak tinggal. Misalnya anak-anak tinggalnya di sekitar pantai, tapi proyeknya pertanian, nah, ini kurang tepat. Harus sesuai dengan kondisi atau karakteristik lingkungan sekolah dan siswanya tersebut. Yang terakhir atau yang 10, tentu saja masih banyak beberapa miskonsepsi yang lain yang belum kita rangkum yang terjadi di sekolah-sekolah, tetapi pada video ini kami sampaikan hanya 10, yaitu yang terakhir adalah pendekatan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pendekatan inquiry ataupun pemecahan masalah atau pendekatan yang lain, atau boleh menggunakan semua pendekatan. Yang benar adalah dalam pendekatannya yang harus dilaksanakan dalam proyek ini adalah cooperative learning. Jadi anak-anak bekerjasama, bekerja, berkarya, berproses sambil belajar. Apa yang dipelajari, apa yang perlu ditingkatkan adalah profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. 10 miskonsepsi ini semoga bisa diperbaiki sehingga ke depan untuk pelaksanaan proyek pelajar Pancasila ini bisa lebih baik dan tentunya sesuai dengan tujuan dan capaian
yang ada pada panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu, semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.